Selain mengembangkan potensi wisata alam dan kearifan lokal, di Desa Batu Empang ini, masyarakatnya juga mengembangkan komoditi perkebunan kopi. Hampir 95% warga desa ini merupakan petani kopi, karena sulitnya mengembangkan komoditas lain. Untuk potensi kopi, di sini sangat membantu perekonomian warga setempat, karena harganya bisa mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Dia dengan ibunya nih. Nah, tengok cara dia agar kopi kita tidak rusak ya kan? Bagaimana cara manen ini? Bang apa nih bang? Mana nih bang? Yo, manen. Dengan bang apa nih bang? Bang Mikron. Bang Mikron. Ya, Udah berapa lama bang bekerja dengan Pak Kades bang? kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun Iya. bang. Boleh bang, kami diajari bang cara manen ini bang. Boleh, boleh. Jadi yang buah mana diambil dulu nih bang? Nah, sebenarnya yang lebih bagusnya yang merah kayak ini nih, Bang ya. Masa-masa. Nah, yang merah-merah kayak ini nih kan. Cuman yang kuning yang macam ini nih, kalau dia memang lah keras, ini juga lah bagus. Boleh Ini, Bang. diambil ya? Boleh diambil seandainya kan. Sayangnya, potensi yang melimpah ini belum didukung oleh akses jalan roda 4 dan telekomunikasi yang tidak sampai ke desa ini. Selain itu, kopi yang dinamai kopi Bukit Putih Sekeladi, Desa Batu Empang ini belum mendapat pasar yang tinggi. Dengan lahan seluas 300 hektar, untuk sementara hasil kopinya masih dibeli oleh pembeli lokal. Selain dipasarkan, kopi yang sudah dikemas dengan merek lokal ini juga menjadi oleh-oleh bagi pengunjung yang sampai ke Dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batangasai, Sarolangun, Jambi. Selain di Desa Batu Empang, masih di Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, potensi wisata yang dimiliki juga masih dikembangkan oleh masyarakat setempat. Objek wisata camping ground atau bumi perkemahan di Desa Batin Pengambang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi yang berkunjung di Desa Batangasai. Penggiat wisata Kabupaten Sarolangun terus berupaya melestarikan dan mengeksplor berbagai objek pariwisata daerah. Upaya tersebut mereka lakukan agar kemudian bisa mendorong masyarakat untuk terus peduli bahwa pariwisata tidak sekedar persoalan rekreasi semata,
namun juga sebagai penopang tumbuhnya berbagai potensi lain, salah satunya soal perekonomian. Hal inilah yang terus didorong oleh penggiat pariwisata Kabupaten Sorolangun. Bagaimana kemudian masyarakat bisa termotivasi bahwa ada sumber kehidupan di pariwisata. Dengan geliat pariwisata di daerah ini terus tumbuh dan bermunculan dari inisiatif masyarakat sendiri, pemerintah pasti akan terlibat dalam upaya pengembangannya. Awal mula terbentuknya wisata camping ground dan tabing Lubuk Pauh. Yang pertama, Desa Batin Pengambang memiliki ada BUMDes. Nah, BUMDes, dengan adanya BUMDes, disitulah kami membuat anak dari BUMDes, ada namanya Pokdarwis. Nah, dari Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, dari kelompok sadar wisata, kami membuat salah satu wisata yang ada di Desa Batin Pengambang. Yang pertama, wisata camping ground dan tabing Lubuk Pauh, Desa Batin Pengambang. Dan yang kedua, ada wisata religi. Wisata religi itu wisata Bukit Lupo, sejarah, tempat sejarah nenek puyang Semulu Jadi. Itu banyak lagi potensi-potensi yang lain. Nah, di sini kami memiliki fasilitas. Yang pertama, ada tenda yang sudah kami siapkan. Ini 7 buah tenda, 7 buah tenda dan 4 pintu kantin, tempat berjualan, dan ada WC sudah kami siapkan. Terus ada buayan ayunan, itu ada 6 unit buayan. Terus ada lagi untuk background selfie. Di wisata camping ground ini kami mempunyai jembatan Eropa, terus ada meja berai, terus ada batu nangau. Kenapa disebut batu nangau? Batu itu nangau menghadap ke arus sungai.